Film ini dimulai dengan menampilkan gedung besar di Antwerp, Belgia, tempat mereka menyimpan banyak berlian. Bangunan ini dikenal sebagai pusat berlian dunia dan memiliki berangkas super aman untuk melindungi berlian-berlian tersebut. Berangkas ini dianggap sebagai tempat teraman karena dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih. Di sini ada seorang pria bernama Leonardo Notarbaro, tapi temannya memanggilnya Leo. Dia adalah pencuri profesional dan memimpin tim perampoknya yang terdiri dari Gigo, Sandra, dan Alberto. Mereka semua sangat terampil di bidangnya masing-masing. Kita tidak tahu pasti kapan ini terjadi, tapi mereka berhasil mencuri berlian dari berangkas super aman. Dalam perjalanan pulang, mereka merasa takut karena melihat mobil polisi di belakang. Tapi untungnya itu hanya mobil polisi yang lewat. Kita tahu bahwa setiap anggota tim punya pekerjaan khusus. Sandra jago mengurus kunci, jadi dia dijuluki Ratu Ahli Kunci. Alberto hebat dalam meretas, dan Gigo tahu banyak tentang alarm. Kembali di tempat persembunyian mereka, tim mulai membereskan semua yang mereka gunakan untuk perampokan. Mereka menghapus file-file penting dan membuang ponsel mereka. Saat itu, Leo memberitahu mereka untuk hanya berkomunikasi dalam keadaan darurat dan bisa menghubungi Alberto jika perlu. Setelah itu, mereka semua meninggalkan tempat itu secara terpisah, memastikan untuk menghancurkan semua bukti yang ada. Sementara itu, seorang detektif bernama Albert yang bertanggung jawab melindungi pusat berlian seharusnya mendapatkan penghargaan, tapi dia tidak mendapatkannya karena timnya memberitahu bahwa seseorang telah membobol berangkas berlian. Berita ini menyebar cepat dan menjadi momen gelap dalam sejarah kota. Berangkas tersebut seharusnya sangat aman, dan kehilangan semua berlian itu adalah masalah besar senilai sekitar 1 miliar. Ketika Albert tiba di lokasi, dia merasa sangat malu. Pintu berangkasnya bahkan tidak tergores, yang berarti para pencuri pasti meretas sistem keamanan dengan cara yang canggih. Saat itu, salah satu petugas keamanan yang terluka selama perampokan sangat marah kepada siapapun yang melakukannya. Tak lama kemudian, Direktur Pusat Berlian, Judith DT, mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa polisi sedang menyelidiki. Di sini, Leo muncul berpura-pura menjadi penjual perhiasan biasa. Albert berpikir bahwa pencuri itu pasti profesional yang dibantu oleh orang-orang berpengaruh, ditambah mereka melakukan kesalahan yang pada akhirnya akan menjerat mereka. Di tempat lain, Judith meminta maaf kepada Leo karena para perampok mengambil salah satu berangkasnya. Leo berpura-pura tidak tahu dan memberitahunya bahwa itu adalah harta terakhirnya. Sepertinya mereka berdua saling memiliki perasaan. Setelah perampokan berlian, istri Leo yang bernama Anna dari Italia meneleponnya dan merasa khawatir. Keluarga militernya memberitahu Leo untuk tetap tenang karena detektif yang bertanggung jawab, Albert, adalah orang yang baik dalam pekerjaannya. Tetapi Leo diam-diam merasa bahagia tentang sesuatu. Sementara itu, Albert memberitahu timnya, Kadir dan Naen, untuk fokus menangkap para perampok. Adegan berpindah ke tempat ski di Colik, di mana Alberto terlihat khawatir saat melihat kamera keamanan. Di sisi lain, Gigo berada di rumah ibunya di Bulino dan suka menggoda wanita. Sandra mengunjungi ayahnya di penjara di Turin, di mana dia mengatakan bangga padanya. Kembali di rumah sakit, Leo meninggalkan ponselnya di kamar mandi dengan air mengalir untuk mencegah seseorang mendengarkan. Dia bertemu pasien bernama Levi yang dia panggil mentornya. Keesokan harinya, Leo akan kembali ke Italia. Lalu seorang ahli permata bernama Ludwig memberitahu Albert bahwa berlian yang mereka temukan di berangkas ternyata palsu, dibuat di laboratorium. Berlian asli memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk, sementara yang sintetis dibuat dengan cepat dari bahan murah. Karena itu, Albert mendapatkan peringatan dari Menteri Urusan Dalam Negeri. Sementara itu,
belas kilometer dari ANP, polisi menemukan sampah yang mereka duga dibuang oleh perampok berlian. Kadir menemukan salah satu berlian di sana, dan seorang petugas lain menemukan kwitansi dari toko peralatan untuk alat perampokan. Di sisi lain, Leo berpura-pura sedih dan berbicara dengan istri serta keluarga mertuanya. Tiba-tiba, polisi datang untuk menangkapnya karena perampokan berlian. Saat itu, Leo berpura-pura tidak tahu mengapa dia ditangkap dan meminta untuk berbicara dengan kedutaan karena dia orang Italia. Tapi Albert mengancam akan memenjarakan Leo selama 30 tahun dan tidak akan membiarkannya bertemu keluarganya. Leo merasa ketakutan berada di sekitar para penjahat lainnya. Albert ingin Leo mengaku atas kejahatannya dan mengembalikan berlian yang asli. Tetapi Leo terus membantah semuanya. Tak lama setelah itu, Albert menunjukkan kwitansi untuk alat yang digunakan untuk membobol brankas. Tetapi Leo bilang dia menggunakan alat itu untuk keperluan lain. Dia terkejut. Kwitansi itu ditemukan di hutan. Albert berjanji akan memberikan hukuman yang adil jika Leo mengaku, tapi Leo terus menghindar. Akhirnya, Albert marah dan memerintahkan Kadir untuk memasukkan Leo ke dalam sel kotor dan membawanya pergi dengan mobil penjara. Pada akhirnya, Leo dikurung di penjara. Dua hari setelah perampokan, Albert menemukan bahwa Leo sebenarnya adalah pedagang perhiasan sukses dengan kantor di gedung pusat berlian. Dia tidak memiliki catatan kriminal kecuali tiket kecil dari Interpol Italia. Albert tahu bahwa faktur pembelian itu tidak cukup bukti, jadi dia memberitahu timnya untuk mencari bukti yang lebih kuat untuk membawa Leo ke pengadilan. Ternyata sejak kecil, Leo sudah mencuri uang dari orang tuanya, bahkan berbohong kepada ibunya. Dia pertama kali melihat kotak berlian saat pergi ke PBD bersama Levi. Di dalamnya terdapat 500 kotak dengan berlian senilai $1 miliar. Saat itu, Leo membutuhkan bantuan untuk rencananya. Jadi dia meminta Gigo untuk bergabung lagi. Pada awalnya, Gigo menolak karena tidak ingin berakhir seperti ayahnya di penjara. Tapi karena dia butuh uang, dia setuju. Karena ayah Gigo ada di penjara, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Sandra. Sandra sangat jago membuat kunci duplikat untuk brankas dan mendapat banyak uang dari situ. Leo dan Gigo bertemu Sandra di toko alatnya. Pada awalnya, Sandra menganggap ide perampokan itu gila, tapi Leo terus meyakinkannya, mengatakan dia akan merencanakan semuanya, bahkan jika itu memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, Albert menangkap seorang pelanggar berulang bernama Simon untuk kasus yang sama. Di sana, dia meminta Simon mengumpulkan informasi tentang Leo dan apa yang dilakukannya selama perampokan berlian. Setelah Leo ditangkap, polisi menggeledah rumah mertuanya. Meskipun ayah mertuanya adalah jenderal polisi, saat itu Anna tidak bisa percaya Leo adalah pencuri berlian. 500 hari sebelum perampokan, Leo mengajak Anna melihat toko tempat mereka merencanakan untuk menjual perhiasan. Saat itu Leo tidak punya uang, jadi dia meminta pinjaman dari ayah Anna untuk memulai bisnis, dan dia setuju demi anak perempuannya. Selanjutnya, Leo mendapatkan kantor di PBD dengan bantuan Levi. Di sana, Levi mengajarinya dasar-dasar seperti cara memilih berlian dan menentukan kualitas serta nilainya. Setelah itu, Leo harus mendapatkan kepercayaan Judith. Sementara itu, Kadir dan Nain bertanya kepada Judith tentang Leo yang mereka duga telah melakukan lompatan besar dalam bisnis berlian.
Saat itu, Kadir mencurigai Judith menyimpan sesuatu. 100 hari sebelum perampokan, Leo meyakinkan Alberto, yang ternyata adalah saudaranya sendiri, untuk bergabung. Meskipun Alberto awalnya menolak, akhirnya bujukan Leo berhasil. Saat itu, Judith setuju untuk membiarkan Leo membuka kantor di PBD. Kemudian Levi muncul dan menuntut 10% dari nilai perampokan karena dia sudah tahu Leo adalah pencuri. Mendengar itu, Leo terpaksa setuju atau seluruh rencananya akan gagal. Leo mempelajari gedung PBD selama berbulan-bulan menggunakan kamera tersembunyi untuk memeriksa semua kamera keamanan dan petugas jaga. Dia merekam semuanya untuk ditunjukkan kepada Sandra dan Gigo di Italia. Jika mereka ingin bergabung dalam perampokan, Leo akan menjelaskan rencananya di Belgia dan membagi uangnya secara merata. Mendengar itu, Sandra dan Gigo setuju untuk bergabung dengannya, dan mereka semua terbang ke Belgia, siap merampok gedung PBD. 3 hari setelah perampokan, Leo penasaran bagaimana polisi mendapatkan kwitansi pembelian itu. Dia tidak yakin apakah itu kesalahan timnya atau ada yang melakukannya dengan sengaja. Sementara semua ini terjadi, Kadir mencurigai Judith terlibat dengan Leo. Tetapi Albert tidak ingin bertindak hanya berdasarkan firasat. Sementara itu, Nine memberikan file identitasnya kepada Dennis Kamal, seorang pembersih di PBD yang telah menghilang. Kemudian, seorang pengacara bernama John menawarkan bantuan kepada Leo, tetapi hanya jika dia mengembalikan berlian yang dicuri dari klien John. Sebagai imbalannya, John berjanji untuk menyelamatkan nyawa Leo. Tapi Leo tidak tertipu. Dia tahu John dikirim oleh Al untuk menipunya, jadi dia menghindari terlibat. John mengancam Leo untuk mengungkapkan di mana berlian itu disimpan, tetapi Leo tetap kuat. Di sini diketahui bahwa berlian terbuat dari atom karbon yang diatur dalam pola khusus jauh di dalam bumi selama jutaan tahun sebelum dijual. Para ahli dengan hati-hati memotong dan memoles berlian untuk membuatnya menjadi perhiasan mahal yang indah. Sementara itu, John menunjukkan daftar orang-orang yang mengaku memiliki berlian curian Leo. Pertama ada Dolores yang menyembunyikan berlian di rambutnya, diikuti oleh separatis Zimbabwe bernama Kenda Oa, seorang bos mafia bernama Castra, dan bahkan seorang pemimpin bernama Abdul Baset. Saat itu, mereka mengancam akan menyakiti Anna jika Leo tidak memberitahu mereka di mana berlian-berlian itu berada, seperti yang ditunjukkan dalam foto yang diambil oleh penembak jitu mereka. Leo, yang tidak ingin istrinya terluka, mengaku telah mencuri berlian, tetapi dia tidak tahu di mana teman-temannya menyembunyikannya. Leo tidak ingin mengkhianati temannya, jadi dia berjanji akan mengembalikan berlian itu jika dia dibebaskan dari penjara. 200 hari sebelum perampokan, Leo dan timnya bertemu untuk merencanakan aksi mereka. Di sana, Leo menemukan celah kecil dalam keamanan PBD. Mereka berencana menggunakan pintu masuk karyawan untuk mencapai ruang utilitas, lalu melewati pintu besi. Setiap malam dari pukul 8 awal hingga 11, sistem alarm di gedung itu dinonaktifkan untuk memberi waktu kepada petugas kebersihan. Tetapi mereka selalu selesai sekitar 20 menit lebih awal. Mereka menambahkan waktu itu untuk mematikan sistem keamanan secara berkala. Brankas yang terbuat dari besi dan beton itu beratnya hingga 15 ton dan terpendam di bawah gedung, dilengkapi dengan berbagai kunci, kombinasi, serta sensor untuk gerakan, panas, cahaya, dan gempa bumi. Sementara itu, Albert menginterogasi sepupu Dennis Kamal. Dia mengaku bahwa Dennis pergi ke Anara setelah melihat Leo ditangkap. Di sisi lain, saat terjebak di penjara,
Leo mencoba menghubungi timnya di halaman yang ramai. Dia melihat berbagai transaksi sedang terjadi dan memperhatikan seseorang yang menjual pisau kecil, lalu meminta untuk berbicara dengan bos mereka. Bosnya tahu Leo adalah pencuri berlian dan mengenakan biaya $2.000 untuk panggilan selama 3 menit. Mendengar itu, Leo setuju meskipun harganya mahal. Singkat cerita, Leo menghubungi Alberto untuk mencari tahu mengapa catatan itu sampai ke polisi. Meskipun Alberto tidak tahu dan perlu mencari tahu apakah Sandra atau Gigo yang melakukannya. Saat itu, Leo gagal menghubungi Anna lagi. Setelah mereka berbicara, Anna meminta bantuan konsulat, tetapi mereka menyuruhnya untuk menunggu. Di sisi lain, saat mengaku sebagai pengacara Leo, John bertemu dengan Albert. Di sana, John meminta agar Leo dibebaskan dari penjara karena tidak ada cukup bukti untuk menahannya sebagai tersangka dalam perampokan berlian. Meskipun kepala polisi menolak, John mengatakan dia tetap akan mengajukan permohonan pembebasan Leo ke pengadilan. Sementara itu, Kadir menerima telepon dari Mona bahwa Dennis telah ditemukan dan sedang diterbangkan ke Brussels. Albert menugaskan Kadir untuk menjemputnya. 200 hari sebelum perampokan, Leo mendapat kabar bahwa Gigo telah dirampok. Segera setelah itu, Leo dan timnya dengan cepat menjemput Gigo yang sedang berjalan karena kehabisan uang. Gigo menjelaskan bahwa seorang wanita di bar menggoda dirinya dan mereka pergi ke hotel, tetapi dia malah mencuri semua uangnya. Malam itu, tim mulai bekerja. Mereka pergi ke gedung PBD untuk meretas sistem keamanannya. Saat petugas kebersihan pergi, Sandra menunjukkan keahlian membuka kunci, dan Alberto meretas kamera CCTV dari mobil agar petugas keamanan tidak melihat mereka. Sekarang Gigo harus meretas sistem alarm, tetapi mereka hanya memiliki waktu 20 menit. Saat bersamaan, Dennis menyadari bahwa dia meninggalkan dompetnya dan kembali ke gedung. Karena Dennis kembali, Alberto memperingatkan tim, dan Leo mencoba menghentikan Dennis, tetapi ternyata itu alarm palsu. Mereka kemudian menyadari bahwa unit kontrol yang dilihat Gigo hanyalah umpan untuk menemukan unit kontrol yang asli. Mereka membutuhkan denah bangunan dengan sensor pengenalan wajah digital. Leo berencana meminta bantuan Levi, tetapi Levi segera dilarikan ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, Direktur Judith mengunjungi Levi di rumah sakit, dan Leo menemuinya di sana. Saat itu, mereka tampak saling menyukai lagi. 6 hari setelah perampokan, Dennis Kimal diinterogasi. Dia mengaku bahwa Leo memberinya uang untuk menaruh sesuatu di kamar Judith, tetapi itu hanya kertas origami. Leo menggunakannya untuk mengundang Judith makan malam. Keesokan harinya, John kembali ke penjara dan meminta Leo untuk memberitahunya tentang semua orang yang dia percayai. Leo terkejut ketika John menyebut nama Judith. Menurut informan polisi John, Judith dicurigai ingin melukai Leo. Film itu flashback ke saat Leo merencanakan untuk mendapatkan skema sistem alarm dari Judith. Saat itu, Gigo tidak percaya Leo bisa memikat Judith. Di pagi hari, Leo mengundang Judith untuk makan malam dengan pesan di kertas origami. Tetapi dia menolak, dan rencana Leo gagal. Tak patah semangat, Leo meminta saudaranya untuk menyelidiki Judith lebih lanjut. Setelah Alberto meretas komputer Judith, dia menemukan foto seksi Judith. Setelah perampokan, Albert menginterogasi Judith tentang hubungannya dengan Leo. Dia menunjukkan kertas origami yang disebutkan oleh Dennis, tetapi Judith tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ketika Albert mengancam akan menangkapnya, Judith meminta waktu sampai pagi berikutnya untuk menjelaskan. Keesokan harinya, Anna tiba di Belgia dan langsung menuju kantor polisi ANP. Alberto memberitahu tim bahwa Judith sering menghadiri pesta di tempat khusus
dan mereka berpikir itu adalah kesempatan bagi Leo untuk mendekatinya. Namun Leo ragu karena dia setia pada istrinya, tetapi akhirnya setuju pergi bersama Sandra. Tak lama setelah itu, mereka berdandan dan pergi ke pesta. Sementara itu, Leo menjelaskan kepada istrinya bahwa dia sedang bertemu dengan klien dari India untuk menenangkan sarafnya. Anna memutuskan untuk berlatih menembak dengan ayahnya. Di pesta, Leo menemukan Judith yang tampak terkejut, tetapi senang melihatnya. Mereka berpelukan, tetapi Judith meminta Leo untuk merahasiakan pertemuan mereka. Sementara itu, Anna bertemu Albert karena dia tidak diizinkan melihat suaminya di penjara. Saat itu, dia yakin Leo tidak bersalah dan tidak akan pergi sampai Albert membiarkannya mengunjungi Leo. Keesokan paginya, Leo pergi menemui Judith di kantornya, dan dia akhirnya membuka diri kepadanya. Leo memberitahu Judith bahwa dia ingin memperluas bisnis perhiasannya dan membutuhkan kantor di gedung itu. Tak lama setelah itu, Judith membawanya ke gudang file. Sementara itu, Alberto meretas sistem untuk mematikan lampu, dan Leo mengambil kesempatan itu untuk menemukan lokasi sistem kontrol alarm dalam denah bangunan dan membagikan foto-fotonya kepada timnya. Saat itu, Gigo menemukan bahwa lokasi sistem kontrol berada tepat di bawah brankas berlian. Di sisi lain, Leo khawatir istrinya mungkin melakukan hal yang sama. Jadi dia memohon kepada John untuk membantu Judith menjaga rahasia itu dari pihak berwenang. Sementara itu, Judith mendapatkan kunjungan kejutan dari John yang mengaku sebagai pengacara Leo. Di sana, John memberitahu Judith untuk tidak mengancam atau mengintimidasi detektif Albert dan memberinya kartu nama dengan nomor telepon Anna. Sementara itu, John memperingatkan Judith bahwa jika dia berbicara, Leo dalam masalah. Judith merasa dikhianati dan ditipu. Sementara itu, Anna masih di kantor polisi. Keesokan paginya, Albert membiarkan Anna mengunjungi suaminya di penjara. Tetapi Albert juga menghubungi wartawan tentang kasus pencurian berlian dan Judith. Keesokan harinya, Judith tidak yakin apakah akan menghubungi Anna dan memberitahu tentang hubungan terlarangnya dengan Leo atau menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Anna bersiap pergi ke penjara, dan saat Leo melihat berita tentang hubungan gelapnya dengan Judith, dia terkejut. Ternyata Albert telah membocorkan berita itu untuk memaksa Judith mengaku semua rencana perampokan Leo. Ketika Anna sampai di penjara, dia sangat marah kepada Leo. Dia merasa Leo telah berbohong padanya. Leo mencoba menjelaskan bahwa Albert telah menjebaknya untuk membuatnya terlihat buruk, tetapi Anna terluka dan tidak lagi mempercayainya. Anna berencana pergi ke kantor Leo di Belgia, tetapi Leo memintanya untuk menunggu 3 minggu. Saat itu, Anna mulai merasa curiga tentang suaminya yang tampak terlalu nyaman di ANP. Tanpa dia ketahui, Leo sedang merencanakan perampokan besar. Sementara itu, Albert teringat beberapa terowongan tua di bawah kota yang bisa membantu mereka melewati sistem alarm di gedung PBD. Mereka menggunakan suara kereta yang melintas untuk menutupi suara pengeboran. Meskipun mereka sedikit tersesat, akhirnya mereka sampai ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan berlian. Mereka harus menunggu kereta melintas agar tidak mengaktifkan alarm. Ternyata, percobaan pertama mereka berhasil, tetapi mereka harus menunggu lama untuk kereta berikutnya. Kemudian, Judith mengirim pesan kepada Leo mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak di kantornya. Begitu mendengar itu, Leo merasa khawatir dan harus meninggalkan timnya untuk menemui Judith. Kembali di terowongan, Leo kembali dan mereka mulai mengebor lagi sampai akhirnya menembus beton. Mereka memasukkan kamera kecil ke dalam lubang
untuk memeriksa sistem alarm. Menurut Alberto, sistem alarm itu sangat canggih, dengan komputer yang sangat kuat dan teknologi khusus untuk menghentikan pencurian. Tapi, tim harus menemukan cara cerdik untuk meretasnya. Kembali di markas mereka, tim terlihat kecewa, seolah rencana mereka telah gagal. Tanpa Leo tahu, Anna diam-diam pergi ke Belgia. Leo telah memberinya alamat, tetapi ternyata alamat itu adalah sebuah bar. Ketika Anna muncul di depan pintu Leo, dia terkejut. Anna marah karena mendengar suara wanita lain. Saat itu, Leo akhirnya mengaku bahwa dia dan timnya merencanakan perampokan besar untuk mencuri dari pusat berlian. Anna terkejut dan hampir pingsan. Setelah 20 tahun pernikahan, Anna merasa dikhianati. Dia menampar Leo dan keluar dengan marah. Meskipun dia seorang pencuri, Leo masih mencintainya. Tak lama setelah itu, dia mencoba mengejar Anna, tetapi tidak bisa menemukannya. Cerita beralih saat Anna mengunjungi Leo di penjara. Saat itu, dia merencanakan untuk kembali ke Italia, tetapi mendapat pesan dari Judith yang meminta untuk menemuinya. Anna tiba tepat waktu untuk konferensi pers Judith, di mana Judith membantah memiliki hubungan romantis dengan Leo. Sebaliknya, dia menuduh polisi menyebarkan kebohongan dan tidak fokus pada kasus perampokan. Setelah konferensi pers, Judith menemui Anna dan memberitahunya tentang hubungan mereka dengan Leo. Mendengar itu, Anna merasa dikhianati dan kembali ke penjara untuk menampar Leo, berharap dia dihukum atas kejahatannya. Tak lama setelah itu, Anna kembali ke Italia. Sementara Albert menerima telepon dari Simon yang ingin membantunya. Saat itu, Albert melihat rekaman Gigo memberikan catatan kepada Sandra untuk dibuang ke tempat sampah. Pada saat yang sama, Anna menghubungi Albert dan mengatakan bahwa dia memiliki pesan dari Leo. Mereka kemudian bertemu di pegunungan, di mana Anna memberitahu Albert betapa khawatirnya dia tentang Leo. Tak lama setelah itu, Albert memberinya amplop, tidak menyadari bahwa Anna sebenarnya marah pada Leo. Anna membuat keputusan sulit untuk bergabung dengan rencana perampokan Leo. Meskipun terlihat seperti ide buruk, dia merasa terjebak karena sudah menikah dengan Leo yang telah berbohong padanya selama 20 tahun. Meskipun tim meragukannya, mereka harus ingat bahwa ayah mertuanya adalah pejabat polisi tinggi. Jika Anna mengungkapkan rahasia mereka, seluruh rencana akan gagal. Jadi, Leo memutuskan untuk berpura-pura melibatkan Anna sampai keadaan tenang. Sementara itu, Gigo menceritakan kisah ayah Sandra yang tertangkap saat mencoba mencuri permata mahkota Seavoy. Veto berpikir perampokan itu akan mudah, tetapi dia terjebak saat mencoba membuka brankas. Saat itu, Leo dan timnya berhasil melarikan diri, tetapi ayah Sandra tertangkap. Leo menghubungi Alberto karena tagihan di penjara terus menumpuk, tetapi Leo terkejut mengetahui bahwa Alberto telah memberikan informasi kepada Anna untuk melacak Gigo dan Sandra yang telah mengkhianati mereka. Alberto baru saja mengetahui bahwa Anna sudah tahu tentang perselingkuhan Leo dan Judith, dan Anna ingin membalas dendam pada Leo. Sementara itu, Sandra diberi waktu 2 jam oleh Leo untuk membuka 500 kotak, yang berarti dia hanya memiliki 15 detik untuk setiap kotak berlian. Leo telah menyiapkan 200 latihan serupa untuk Sandra berlatih. Keesokan harinya, Sandra pergi ke Bulgaria untuk mempelajari sebuah pintu yang mirip dengan yang ada di PBD. Pintunya sangat kuat, dilapisi baja dengan 20 alur dan 5 tuas anti vandal palsu. Ada 20 kombinasi berbeda untuk 5 kunci, membuat jumlah kombinasi menjadi 3,2 juta. Plus, ada kode elektronik 4 digit
yang hanya diketahui pemiliknya. Tak lama kemudian, Sandra mulai berlatih membuka kunci dengan jarinya. Di tempat lain, Simon setuju untuk membantu Albert menangkap pencuri berlian jika dia dibebaskan dari tahanan rumah. Sebelumnya, Simon mendengar desas-desus bahwa Leo telah melakukan kesepakatan dengan beberapa orang India untuk menyembunyikan berlian curian. Mereka membelinya dengan diskon untuk menguasai ANP kapanpun mereka mau. Kemudian, Simon memberitahu Albert bahwa informasi yang dia butuhkan ada di Panama. Mengikuti aliran uang akan membawa mereka kepada Prip Kumar, seorang pemimpin spiritual dengan jutaan pengikut di India. Kembali bersama para perampok, mereka bersiap dengan kamera pengawas dan alat khusus untuk membuka 500 kotak brankas dengan cepat. Satu alat tidak cukup, jadi mereka membuat 2 untuk mempercepat proses. Kembali di markas mereka, Sandra mengungkapkan bahwa mereka menghabiskan 23 jam untuk meretas kode digital. Hanya petugas keamanan dan direktur PBD yang tahu kode itu. Karena Leo memilih direktur, dia meminta Anna untuk membiarkannya mengajak Judith makan malam untuk mengalihkan perhatiannya, sementara timnya mencari kombinasi di rumah Judith. Saat itu, Anna mulai merasa cemburu, tetapi Leo tidak menyebutkan perselingkuhannya dengan Judith, mengatakan bahwa mereka hanya teman. Dengan enggan, Anna setuju untuk membiarkan Leo mengajak Judith makan malam. Sementara itu, tim mengintai apartemen Judith dari atas gedung. Anna semakin cemburu melihat Judith yang terlihat menarik dalam handuk. Malam itu, saat Leo menjemput Judith, tim masuk ke apartemennya dan mencari setiap sudut untuk menemukan kombinasi. Saat itu, मैं खुद आऊंगी। कर बाहर निकलना पड़ता था, फिर भी थैंक्स। Sandra berhasil mengambil selembar kertas origami. Khawatir mungkin ada pesan dari Leo. Di sisi lain, Judith semakin tertarik pada Leo dan ingin membawanya kembali ke apartemennya. Leo panik karena timnya masih berusaha masuk ke brankas. Jadi dia membawanya ke lokasi lain untuk berbicara. Tak mampu menemukan alasan, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Namun, mereka tidak menemukan apapun di brankas. Tetapi Alberto menemukan sesuatu yang mengejutkan di komputer Leo. Kembali lagi ke Judith, dia menolak lamaran Leo karena merasa itu terlalu mendadak. Dia butuh waktu untuk berpikir, jadi dia pulang sendirian dengan taksi. Sementara itu, Gigo memberitahu Leo bahwa mereka dalam masalah besar. 12 hari setelah perampokan, John datang untuk menemui Leo di penjara. Dia memiliki bukti untuk menghukum Leo, termasuk rekaman suara yang menunjukkan dia menjual berlian kepada Prip Kumar. John berkata, dia akan menyediakan lebih banyak bukti jika Leo dibebaskan, tetapi Albert membutuhkan waktu untuk memutuskan. Di sisi lain, Anna menemukan Gigo di pemandian umum. Dia mengejutkannya dengan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dia dan Sandra meletakkan catatan di tempat sampah. Ini adalah bukti bahwa mereka telah mengkhianati Leo. Jika mereka tidak ingin Anna melaporkan mereka ke polisi, mereka harus membagi hasil curian menjadi 3 bagian. Sementara itu, Albert menemukan sesuatu di komputer Judith yang menunjukkan mereka akan meningkatkan sistem keamanan. Mereka memiliki 2 opsi, menunggu lama hingga selesai, atau melaksanakan perampokan secepatnya. Di sisi lain, Anna merencanakan untuk menggunakan senjatanya untuk mengancam petugas keamanan.
agar memberikan kode kombinasi. Tetapi Leo menolak. Dia tidak ingin perampokan cerdas mereka berubah menjadi perampokan bersenjata. Singkat cerita, rencana akhir ditetapkan 10 jam sebelum perampokan. Alberto akan berada di terowongan bawah tanah, siap meretas sistem komputer brankas. Theo dan Sandra akan mendapatkan kombinasi dari petugas keamanan, sementara Gigo dan Sandra akan membobol brankas. Setelah perampokan, mereka akan berpisah. Leo memberitahu Anna untuk terbang ke Paris lalu naik pesawat lain ke Italia. Leo harus tinggal di ANTP selama beberapa hari untuk menghindari kecurigaan. Namun, Anna kembali emosional karena Leo tidak bisa meninggalkan Judith segera. Yang mengejutkan, Sandra mulai meyakinkan Gigo untuk mengkhianati Leo, mengatakan bahwa keserakahan Leo telah membuat ayahnya dipenjara. Setelah perampokan, mereka seharusnya membagi hasil curian setengah. Keesokan harinya, saat Leo mengunjungi Levi di rumah sakit, dia mengetahui bahwa Levi telah ditipu oleh penjual berlian palsu. Jadi Leo memutuskan untuk menggunakan berlian palsu untuk rencana perampokannya. Sementara itu, Judith merasa bingung setelah menolak lamaran Leo. Dia mengirim pesan permintaan maaf yang membuat Leo senang. 2 jam sebelum perampokan, Leo menunjukkan kepada tim berlian palsunya. Lalu, pada malam sebelum hari Valentine, mereka mulai bergerak. Alberto mematikan kamera saat tim masuk ke gedung PBD. Dia terus meretas untuk mematikan keamanan dan kamera. बस मिल ही गया ये रहा Tak lama setelah itu, mereka dengan cepat sampai di ruangan brankas. Saat itu, Gigo dan Sandra mulai bekerja pada alarm dan pintu brankas. Sementara itu, Leo dan Anna pergi ke kantor petugas keamanan untuk mendapatkan kode kombinasi. Saat itu, mereka mengenakan penyamaran. Segera setelah itu, Gigo menonaktifkan sensor alarm. Setelah itu, Sandra menggunakan keterampilannya untuk membuka pintu teraman di dunia. अब तुम्हारी बारी। मदद चाहिए क्या? Saat mereka mencari kode, Leo dan Anna bertengkar dan petugas keamanan terbangun. Anna langsung melumpuhkannya, khawatir dia mungkin mengenali mata dan suara Leo. Akhirnya, Sandra menyelesaikan langkah pertama, membuka brankas dengan sangat hati-hati. Sandra melanjutkan ke langkah kedua dan berhasil menyelesaikannya. वो कॉम्बिनेशन से खेल रहा था। हमारी तरह मीट बनना चाहता है। या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। Kini tim hanya memiliki 2 jam tersisa untuk membuka semua kotak berlian mereka ketika Alberto mengumumkan bahwa mereka hanya memiliki 4 menit tersisa. Mereka segera mengambil barang curian dan melarikan diri. Di waktu yang bersamaan, John menemani Leo saat mereka menunggu keputusan Albert. Leo hanya memiliki 12 jam tersisa. John memberitahu Leo tentang negosiasi dengan kelompok separatis yang menahan kliennya sebagai sandera. Meskipun berbahaya, klien itu tampak tenang. Saat itu, Leo khawatir rencana John untuk membebaskannya mungkin gagal. Sementara itu, Albert mengirim anak buahnya untuk menyerang rumah dan kantor Prip Kumar untuk mengambil kembali berlian
berdasarkan informasi dari Simon, Albert tampak tegas menolak permintaan John untuk membebaskan Leo. Ketika tim polisi mulai bergerak, Prip Kumar yang sedang bersama jemaatnya terkejut oleh penggerebekan. Dia ditangkap karena diduga mengumpulkan berlian curian. Ini menyebabkan keributan besar karena Prip Kumar memiliki banyak pengikut dan ribuan orang protes atas penangkapannya. Albert menginterogasi Prip Kumar tentang keterlibatannya dalam pengumpulan berlian yang dicuri oleh Leo dan gengnya. Namun, berlian yang disita dari Prip Kumar ternyata asli, tetapi bukan berasal dari berangkas PBD. Di luar kantor polisi, keadaan menjadi kacau dengan protes dari pengikut Prip Kumar. Singkat cerita, Leo merasa kasihan dengan situasinya di penjara karena keinginannya terhadap permata. Sementara itu, Albert menemukan bahwa berlian yang diambil dari Prip Kumar bukanlah yang dicuri dari berangkas berlian. Di sisi lain, Alberto memberitahu Leo bahwa mereka menuju NTP dan Anna, Gigo, serta Sandra juga akan ikut. Leo terkejut dan meminta Alberto untuk terus mengikuti mereka. Saat itu, Albert terkejut ketika wali kota dan jaksa memainkan rekaman yang menunjukkan komentar menghina tentang orang India yang direkam secara diam-diam oleh John. John mengancam akan membocorkan rekaman itu ke media. Karena kemarahan akibat penggerebekan berlian yang salah, Albert terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Kali ini, John mengunjungi Leo di penjara dengan kabar baik tentang pembebasannya. Tetapi sebelum pergi, Leo harus melunasi utangnya kepada pihak penjara. Karena itu, John terpaksa menggunakan uangnya sendiri untuk membayarnya. Sementara merasa ditipu, Albert dipenuhi kemarahan dan pergi ke rumah Simon. Tetapi Simon telah pergi, meninggalkan surat dan foto untuk mengejeknya. Terungkap bahwa klien John sebenarnya adalah Simon. Di sisi lain, Simon menuntut berlian sebagai imbalan untuk pembebasan Leo. Awalnya, Leo menolak, mengira dia sudah keluar dari penjara. Namun John merekam pengakuan Leo dengan kamera tersembunyi. Jika Leo tidak memenuhi permintaan Simon, John akan memberikan bukti tersebut kepada polisi, mengirimnya kembali ke penjara. Tak lama setelah itu, Leo dan timnya dibawa pergi. Sementara itu, Alberto memantau hotel tempat tim Leo menginap. Tetapi mobilnya tiba-tiba ditarik oleh polisi, lalu lintas. 10 hari sebelum perampokan, Leo meminta timnya untuk setuju menyimpan barang curian selama sekitar setahun agar tidak menarik perhatian. Setelah itu, mereka akan membaginya. Saat itu, Sandra telah menyiapkan kotak khusus yang hanya bisa dibukanya untuk menyimpan berlian curian. Leo datang dengan rencana cerdas bahwa tidak ada petugas polisi yang akan curiga. Dia mengumpulkan semua berlian curian di satu tempat dan tidak membawanya pergi. Sebagai gantinya, dia menyembunyikannya di berangkas nomor 103, sebuah berangkas yang tidak dicari oleh polisi karena bersifat pribadi. Sejak awal, Leo memesan berangkas atas nama Ezra Cohen. Sebenarnya Gigo yang menyamar. Sementara itu, karena masalah dalam tim Leo, Gigo, Sandra, dan Anna merencanakan untuk mengambil kembali berlian dari PBD. Leo membagikan rencana ini kepada John dan Simon. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh Raphael dan gengnya. Sementara Leo dijatuhi hukuman di kursi listrik karena bos mafia ingin mendapatkan kembali berlian curiannya. Meskipun beberapa kali tersengat, Leo tetap diam.
Dia tidak ingin mengungkapkan di mana berlian karena dia khawatir akan keselamatan Anna. Leo tidak mengungkapkan di mana berlian itu disimpan. Namun, bos mafia berjanji tidak akan menyakiti Anna jika dia mengembalikan berlian tersebut. Saat itu, Gigo khawatir penyamarannya mungkin terungkap. Di sisi lain, setelah meninggalkan gedung berlian, Gigo tiba-tiba diserang oleh geng mafia. Sementara itu, Anna dan Sandra menghadapi Leo yang juga berada di sana. Bos mafia meminta seseorang untuk membuka kotak, dan Leo meminta Sandra untuk melakukannya karena hanya dia yang bisa. Ketika kotak dibuka, ternyata kosong, membuat bos sangat marah. Para perampok mulai saling menyalahkan. Leo menuduh Sandra, dan Gigo merencanakan pengkhianatan terhadapnya dan Anna. Karena bos mafia lebih percaya pada Leo, Sandra dan Gigo ditangkap, sementara Leo, Anna, dan Alberto dibebaskan. Namun Anna masih membenci Leo dan tidak ingin berada di dekatnya. Meskipun Leo ingin memberitahu kabar baik bahwa berlian aman, kebenaran terungkap saat Leo bertemu Levi untuk meminta berlian sintetis dan menyebutkan berangkasnya di PBD. Di sana, Leo menyadari perilaku mencurigakan dari Gigo dan Sandra. Tanpa sepengetahuan mereka, Leo menukar kotak-kotak tersebut dan menyembunyikan berlian di kotak Levi. Keesokan harinya, Levi dan Anna pergi ke PBD untuk mengambil berlian, sementara Leo dan Alberto menunggu di mobil. Mereka menemukan berlian senilai miliaran dolar di kotak Levi. Namun, hanya Levi yang terlihat keluar dari PBD karena keberadaan Anna tidak diketahui. Ternyata, Anna melarikan diri dengan semua berlian, meninggalkan Leo dalam kemiskinan. Kini, Leo menghabiskan 10 tahun di penjara. Setelah dia dibebaskan, dia tidak pernah kembali ke ANTP. 20 tahun berlalu, tetapi berlian itu tetap belum ditemukan. Dan akhirnya film pun tamat.